Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Indah Nur Syafira dari Prodi Pendidikan Geografi Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang kuantitas penduduk. Ayo kita simak videonya. Materi yang akan dipelajari pada kuantitas penduduk yakni pertama, kita akan mempelajari tentang komposisi penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin. Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk atas dasar kriteria tertentu. Contohnya, secara geografis, biologis, sosial, atau ekonomi. Komposisi penduduk sangat penting untuk diketahui. Dengan mengetahui komposisi penduduk, kita dapat menarik kesimpulan dari berbagai susunan dan perubahan dinamika kependudukan dari masa ke masa. Dengan begitu, pemerintah dapat membuat kebijakan yang tepat sasaran dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Nah, ada dua konsep dan ukuran yang dapat kita pelajari berdasarkan komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin. Apa saja itu? Yang pertama adalah sex ratio, dan yang kedua adalah dependensi ratio. Cara untuk menghitung sex ratio, yuk kita coba hitung soal berikut. Pada tahun 2000, di Indonesia, jumlah penduduk laki-laki sebesar 109.613.000
produktif adalah penduduk yang usianya berkisar antara 14 sampai 65 tahun. Secara kasar, angka ini dapat digunakan sebagai indikator ekonomi suatu negara. Rumus untuk menghitung dependensi ratio adalah DR atau angka beban tanggungan sama dengan jumlah penduduk tidak produktif dibagi jumlah penduduk produktif dikali dengan K, di mana jumlah penduduk tidak produktif yakni penduduk berumur antara 0 sampai 14 tahun dan 65 tahun ke atas, dan jumlah penduduk produktif yaitu penduduk berumur 15 sampai 64 tahun. Konstanta bernilai 100. Mari coba bacakan soal berikut. Diketahui jumlah penduduk Kecamatan Sukamakmur yang berumur kurang dari 15 tahun sebesar 40.560 jiwa, yang berumur antara 15 sampai 64 tahun sebesar 53.370 jiwa, dan yang berumur 65 tahun ke atas sebesar 2.390 jiwa. Berapa angka beban tanggungan di Kecamatan Sukamakmur tersebut? Yuk kita coba jawab. Angka beban tanggungan sama dengan jumlah penduduk tidak produktif dibagi dengan jumlah penduduk produktif dikalikan dengan K atau konstanta. Angka beban tanggungan sama dengan penduduk usia 0 sampai 14 tahun ditambah dengan penduduk usia 65 tahun ke atas dibagi penduduk usia 15 sampai 64 tahun dikalikan dengan konstantanya yaitu 100. Angka beban tanggungan sama dengan 40.560 dibagi dengan 53.370 dikalikan dengan 100. Angka beban tanggungan sama dengan 80,47. Jadi, angka beban tanggungan sebesar 80 berarti di Kecamatan Sukamakmur tiap 100 penduduk kelompok produktif harus menanggung 80 penduduk kelompok yang tidak produktif. Yakni
pertumbuhan penduduk apabila 2% lebih dari jumlah penduduk tiap tahun. Yang kedua, pertumbuhan penduduk sedang, yaitu tidak diperhitungkan karena dianggap tidak signifikan jumlahnya. Rumus yang digunakan untuk menghitung pertumbuhan penduduk alami yaitu T atau perubahan penduduk alami sama dengan dalam kurung L atau jumlah kelahiran dikurangi dengan M atau jumlah kematian. Yang kedua, kita akan mempelajari tentang pertumbuhan penduduk migrasi. Pertumbuhan penduduk migrasi adalah pertumbuhan penduduk yang merupakan hasil dari perhitungan selisih jumlah penduduk masuk atau imigrasi dan jumlah migrasi keluar atau emigrasi. Rumus yang digunakan untuk menghitung pertumbuhan penduduk migrasi yaitu T atau pertumbuhan penduduk migrasi sama dengan dalam kurung I atau jumlah imigrasi dikurangi dengan E atau jumlah emigrasi. Yang ketiga, kita akan mempelajari pertumbuhan penduduk total. Pertumbuhan penduduk total berupa gabungan yang merupakan hasil perhitungan dari pertumbuhan penduduk alami ditambah dengan pertumbuhan penduduk migrasi. Rumus yang digunakan untuk menghitung pertumbuhan penduduk total yakni T total atau pertumbuhan penduduk total sama dengan dalam kurung L atau kelahiran dikurangi dengan M
atau jumlah kematian, ditambah dengan I atau jumlah imigrasi, dikurangi dengan E atau jumlah emigrasi. Setelah mengetahui rumusnya, mari kita coba untuk menghitung pertumbuhan penduduk. Jumlah penduduk di negara A pada pertengahan tahun 2007 sebesar 30 juta jiwa. Pada pertengahan tahun 2017, terdapat jumlah kelahiran sebesar 1.500.000 jiwa dan kematian sebesar 700 jiwa. Jumlah migrasi masuk atau imigrasi pada tahun tersebut sebesar 25.000 jiwa dan migrasi keluar atau emigrasi sebesar 20.000 jiwa. Berdasarkan data yang sudah diketahui, hitunglah yang pertama, pertumbuhan penduduk alami. Yang kedua, yaitu pertumbuhan penduduk migrasi. Yang ketiga, pertumbuhan penduduk total. Dan yang terakhir, angka pertumbuhan penduduk dalam persen. Mari kita coba untuk menjawab soal yang tadi. Yang pertama, kita akan menghitung pertumbuhan penduduk alami terlebih dahulu. Rumus yang digunakan untuk menghitung pertumbuhan penduduk alami yaitu T sama dengan L atau angka kelahiran dikurangi dengan M atau angka kematian, di mana diketahui pada soal angka kelahiran yaitu sebesar 1.500.000 jiwa dikurangi dengan angka kematian yaitu sebesar 700 jiwa, sama dengan hasilnya yaitu 800 jiwa. Selanjutnya, kita akan menghitung pertumbuhan penduduk migrasi dengan rumus T sama dengan I atau angka imigrasi masuk dikurangi dengan E atau angka migrasi keluar, di mana diketahui dalam soal angka migrasi masuk sebesar 25.000 jiwa dikurangi dengan angka migrasi keluar sebesar 20.000 jiwa, sama dengan hasilnya 5.000 jiwa. Selanjutnya, untuk menghitung pertumbuhan penduduk total, digunakan rumus T total sama dengan kelahiran dikurangi dengan kematian ditambah dengan angka migrasi masuk dikurangi dengan angka migrasi keluar. Nah, soal tadi kan sama dengan pertumbuhan penduduk alami dan pertumbuhan penduduk migrasi. Sekarang kita masukkan angkanya. Angka pertumbuhan penduduk alami yakni sebesar 800 jiwa ditambah dengan angka pertumbuhan penduduk migrasi sebesar 5.000, yaitu hasilnya 805.000 jiwa. Yang terakhir, yaitu kita akan menghitung angka pertumbuhan penduduk dalam persen. Digunakan rumus pertumbuhan penduduk total dibagi dengan jumlah penduduk dikalikan 100%. Angka pertumbuhan penduduk yang telah kita hitung yakni sebesar 805.000 dibagi dengan 30 juta jiwa dikalikan dengan 100%. Hasilnya yakni 2,68%. Yang berarti angka pertumbuhan penduduk di negara A yaitu termasuk cepat. Untuk materi yang terakhir, kita akan mempelajari tentang proyeksi penduduk. Proyeksi penduduk adalah perhitungan jumlah penduduk menurut komposisi umur dan jenis kelamin di masa yang akan datang, berdasarkan asumsi arah perkembangan fertilitas atau kelahiran, mortalitas atau kematian, dan migrasi atau perpindahan penduduk.
pada tahun N sama dengan P0 atau jumlah penduduk pada tahun 0 dikalikan 1 ditambah R atau tingkat pertumbuhan penduduk per tahun dikalikan dengan N atau jumlah tahun antara 0 hingga N. Yang kedua, terdapat geometric rate of growth atau pertumbuhan penduduk geometrik rata-rata. Pertumbuhan penduduk geometrik rata-rata adalah pertumbuhan penduduk menggunakan dasar bunga berbunga atau bunga majemuk yang dihitung menggunakan rumus Pn atau jumlah penduduk pada tahun N sama dengan P0 sama dengan dalam kurung 1 ditambah R dikalikan dengan N. Yang kedua dari metode matematik yaitu exponential rate of growth atau pertumbuhan penduduk eksponensial rata-rata, yaitu pertumbuhan penduduk secara terus-menerus setiap hari dengan angka pertumbuhan penduduk yang konstan. Dihitung dengan rumus Pn sama dengan P0 dikalikan R dikalikan N. Yang kedua dari metode dalam proyeksi yaitu metode komponen. Metode komponen sering digunakan dalam menghitung proyeksi penduduk. Metode ini menggunakan tiap komponen penduduk secara terpisah. Dan untuk mendapat proyeksi jumlah penduduk total, hasil proyeksi tiap komponen digabungkan. Metode ini membutuhkan data-data. Yang pertama, komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin yang telah dilakukan perapian atau smoothing. Yang kedua, pola mortalitas menurut umur. Yang ketiga, pola fertilitas menurut umur. Dan yang terakhir, rasio jenis kelamin saat lahir. Selanjutnya, ada sumber dan data metodologi proyeksi penduduk. Sumber dan data metodologi proyeksi penduduk, yang pertama ada proyeksi penduduk menurut provinsi, umur, dan jenis kelamin. Metode ini dihitung dengan teknik komponen. Jenis data yang dibutuhkan untuk keperluan ini adalah penduduk menurut umur dan jenis kelamin, fertilitas, mortalitas, dan perpindahan penduduk yang diperoleh dari hasil sensus penduduk dan survei rumah tangga. Semua data yang dipakai perlu dievaluasi secara cermat dan kalau perlu diadakan adjustment dengan maksud untuk menghapus kelemahan yang ditemukan. Yang kedua, ada proyeksi menurut kota madya. Yang disajikan di sini tidak dapat dilakukan dengan teknik komponen seperti pada teknik sebelumnya. Dikarenakan data untuk keperluan fertilitas, mortalitas, dan perpindahan penduduk tidak dapat diperoleh dari hasil sensus. Di negara maju, data ini diperoleh dari hasil registrasi vital yang diadakan secara berkesinambungan pada setiap wilayah administrasi. Yang ketiga yakni proyeksi penduduk dihitung dengan menggunakan laju pertumbuhan penduduk hasil sensus yang terdahulu. Dengan asumsi bahwa laju pertumbuhan penduduk tersebut juga berlaku pada masa yang akan datang. Teknik ini kurang tepat karena ditetapkan untuk menghitung proyeksi yang jangka waktunya cukup panjang pada masa yang akan datang. Karena asumsi yang dipakai biasanya tidak sesuai lagi. Rumus untuk menghitung proyeksi penduduk yaitu Pn atau jumlah penduduk pada tahun ke N sama dengan P0 atau jumlah penduduk pada tahun 0 atau awal dalam kurung 1 ditambah R atau tingkat pertumbuhan penduduk dikalikan dengan N atau jumlah tahun antara ke 0 hingga ke N. Setelah mengetahui rumusnya, ayo kita coba menghitungnya.
Diketahui, jumlah penduduk pada tahun 2000 tercatat 205 juta jiwa. Tingkat pertumbuhan penduduk per tahun adalah 1,5%. Berapakah proyeksi penduduk Indonesia pada tahun 2005? Untuk menghitung proyeksi penduduk, digunakan rumus PN sama dengan P0 atau jumlah penduduk pada tahun 0 atau tahun dasar dikalikan dengan dalam kurung 1 ditambah R atau tingkat pertumbuhan penduduk per tahun dikalikan dengan N atau jumlah tahun antara 0 hingga N. PN sama dengan 205 juta jiwa dikalikan 1 ditambah 1,5% dikali 15. PN sama dengan 205 juta jiwa dikalikan 1 ditambah 0,015 dikalikan dengan 15. PN sama dengan 205 juta jiwa dikalikan 1,015 dikalikan dengan 15. PN sama dengan 205 juta jiwa dikalikan dengan 1,25. PN hasilnya yaitu 256,3 juta jiwa. Jadi, proyeksi penduduk Indonesia untuk tahun 2005 dengan tingkat pertumbuhan penduduk 1,5% per tahun adalah 256,3 juta jiwa. Wah, materinya sudah selesai nih. Terima kasih ya teman-teman. Semoga bermanfaat. See you next time.